Halo, selamat siang. Salam Prius. Hari ini gue lagi di pabrik nih guys, di mana air Prius itu diproduksi. Keadaannya di sini seperti ini, sejuk, nyaman, indah gitu. Terus by the way, kalian pasti bertanya-tanya kan ngapain gue di sini? Jadi gue di sini itu mau tahu kondisinya gimana di sini. Terus gimana caranya produksi air Prius? Kandungan air Priusnya bagaimana? Airnya itu murni atau tidak? Kalian pasti penasaran kan? Yuk ikutin, let's go! Oke, saat ini di samping saya ada Pak Oni selaku plant manager di pabrik ini. Halo Pak Oni. Ayo, halo. Oke, kita mau tanya nih Pak, untuk di pabrik ini raw waternya bagaimana ya Pak ya? Ya, kita pabrik ini berdiri dasarnya adalah karena di sini ada mata air. Jadi kita raw waternya menggunakan mata air. Kita memiliki 7 mata air, tapi sementara ini hanya 5 yang kita pakai untuk produksi, karena dengan 5 itu sudah lebih dari cukup sebenarnya. Lokasi mata air tersebut ada di dalam lingkungan pabrik ini, cuman kita tutup maksudnya ada ring tertentu supaya air itu lebih aman, nggak ada touch dengan orang-orang di lingkungan pabrik gitu. Jadi berarti untuk air di sini itu emang benar-benar steril dan segar ya Pak ya? Ya insya Allah ya. Yang pasti air itu kita jaga dengan baik ya, mata air itu. Dan kita menggunakan bunker, dari kelima mata air itu kita menggunakan bunker supaya aman terhadap, yang pertama aman terhadap perubahan alam. Perubahan alam itu dari mulai hujan, angin, terus binatang. Itu yang kita jaga, makanya kita menggunakan bunker, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses mata air, hanya saya, kepala lab, dan orang yang hanya yang bertugas gitu ya. Oke, berarti emang benar-benar steril sekali ya untuk airnya ya Pak. Oke, terima kasih ya Pak untuk penjelasannya, untuk penjelasan yang sangat detail sekali. Terima kasih informasinya. Sekarang kita mau lanjut ke proses produksi. Halo, selamat siang Bapak. Siang. Oke, di samping saya ini adalah kepala bagian produksinya untuk di pabrik ini. Dengan Bapak siapa? Dadang. Oke, Pak Dadan, di sini kita mau tanya-tanya nih Pak, untuk proses produksinya mulai dari tahap awal sampai tahap akhir, bisa dijelaskan Pak? Bisa. Yang pertama, datang mobil ke area pabrik dengan membawa galon kosong sejumlah yang ditentukan, langsung bongkar, dan di situ udah ada visual buat penyortirannya. Terus udah yang ada galon kriteria dengan yang bersih atau yang kotor. Yang bersih langsung dicuci dan dimasukkan ke dalam pencucian. Pencucian ada 3 tahapan, yaitu pelenseran dengan air panas, bahan kimia, sama pencucian finishing terakhir. Langsung di situ dimasukin ke dalam mesin filler sesuai yang dibutuhkan, yaitu di kapasitasnya dengan 1.200 per jam. Langsung disortir lagi di bagian depan, yaitu ada visual control. Langsung di situ ada bagian pengodingan, yaitu kadaluarsa yang disesuaikan dengan standar, yaitu 6 bulan, dan dimuat sesuai yang telah ditentukan kapasitas mobilnya. Mungkin itu aja. Oke deh, berarti dari tahap-tahap itu aja ya Pak, itu udah mulai dari awal sampai akhir. Oke, paling kita bertanya itu aja Pak untuk produksinya, nanti kita lanjut lagi ke bagian lab. Terima kasih ya Bapak ya. Halo Ibu, selamat siang. Siang Mbak. Nah, di samping saya ini saat ini adalah kepala bagian lab di pabrik ini, dengan Ibu siapa? Fani Setianingsih. Oke, dengan Ibu Fani. Ibu Fani, kita mau tanya nih untuk tahap-tahap untuk proses pengolahan di air di pabrik ini bagaimana ya? Pengolahannya kita mulai dari mata air. Di mata air itu kan ada 5 mata air, kemudian kita tampung di reservoir.
Dari reservoir itu kita pompa ke pabrik. Jadi di pabrik juga ada reservoir penampungan. Dari situ nanti kita saring, ada 3 penyaringan. Tapi sebelum masuk ke 3 penyaringan itu disaring lagi pakai back filter. Setelah penyaringan kita lanjut ke sand filter. Di sand filter itu penyaringan pasir. Kemudian lanjut ke penyaringan karbon 1, kemudian karbon 2. Kita meletakkan 2 karbon untuk lebih protek aja, karena karbon di sini tujuannya kan untuk menghilangkan bau, menghilangkan turbidity juga. Kemudian kita lanjut menggunakan ultrafiltrasi. Ultrafiltrasi di sini ada 12 membran. 12 membran di sini fungsinya banyak, bisa menangkap beberapa bakteri juga di situ udah ketangkap. Kemudian di situ benar-benar disaring sampai ukurannya kecil. Lanjut dari ultrafiltrasi itu bisa kita langsung pompa ke gravity tank. Di gravity tank langsung kita isi ke beberapa galon di pengisian. Gitu aja. Oke, untuk tahap-tahapnya panjang juga ya Bu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kan di sini itu ada kayak TDS dan pH ya Ibu ya, dan lain-lainnya. Itu bagaimana untuk pengujiannya Bu, kandungan-kandungannya? Kalau untuk pengujiannya sendiri di sini kita ambil setelah diproduksi, langsung kita ambil, ada petugasnya namanya petugas operator water treatment. Di sini nanti dia ambil sampelnya, kemudian dia cek pakai pH. Kalau pH pakai alat pH meter, kemudian turbidity meter, TDS kita pakai TDS. Pengecekannya itu. Kemudian selain itu juga kita pengecekannya mikrobiologi. Karena kalau untuk air minum yang masuk ke tubuh pasti mikrobiologinya itu harus dicek. Kalau untuk air Prius sendiri itu TDS dan pH-nya itu apakah sudah standar untuk dikonsumsi Bu? Untuk Prius sudah masuk standar, karena standar sesuai dengan 3553 2015. Standar pH itu 6 sampai 8,5. Untuk di sini pH-nya 6,3 sampai 6,6. Itu kondisi pH bisa berubah-ubah, itu tergantung tikon kayak cuaca, itu bisa mempengaruhi juga pH gitu. Jadi kalau untuk standar kita udah masuk standar, karena standar sendiri udah 6,0 sampai 8,5. Untuk TDS-nya, TDS di standar 3553 2015 itu maksimal 500. Sedangkan kita TDS di sini 6,2 sampai 6,5. Itu kecil banget dari batas maksimal di standar. Mau tanya lagi nih Bu, pentingnya apa sih untuk mengkonsumsi air mineral? Untuk mengkonsumsi air mineral bagus untuk tubuh, apalagi kita itu kan butuh asupan cairan itu banyak gitu. Untuk laki-laki aja membutuhkan air mineral itu 2,5 liter, untuk perempuan itu 2 liter. Terus fungsinya juga banyak, kayak pertama itu bisa mencegah penyakit, kayak misalnya batu ginjal itu bisa mencegah itu. Terus habis itu untuk kulit juga, untuk kelembapan kulit, banyak sih macamnya. Yang penting dikonsumsinya sesuai dengan aturan gitu. Oke deh, kalau gitu oke, terima kasih Ibu atas penjelasannya dan informasi detailnya. Terima kasih banyak. Akhirnya selesai juga ya guys keliling-keliling pabrik kita hari ini. Banyak banget kan informasi yang kita dapatkan, mulai dari kandungan air, proses produksi, terus gimana sih pentingnya air mineral untuk tubuh kita. Dan dari kita sih itu aja. Semoga informasi yang kita dapatkan hari ini bermanfaat juga buat teman-teman sekalian. Akhir kata jangan lupa ya untuk minum air mineral. Bye, salam Prius.